Jantung Lili berdebar kencang. Terus, Pak Bos diam saja. Terus mbak artis itu diajak naik ke atas. Udah itu aja yang Adang tahu. Mbak, setelah itu ya begini deh. Rame. Lili mengangkat alisnya. Masih hendak bertanya ketika mendengar seseorang memanggil namanya dari belakang. Lili. Adang yang lebih dulu melihat siapa yang memanggil Lili. Buru-buru mengangguk dan permisi. Lili belum sempat mengatakan apapun. Adang sudah jauh meninggalkannya. Merasa percuma memanggil. Lili pun berpaling pada orang yang memanggilnya. Danu, sudah datang, kenapa gak langsung naik? Kamu udah ditunggu Aji dari tadi tuh? Kening Lili berkerut. Ditunggu. Danu mengangkat bahu. Iya, kamu kan sekretarisnya. Bukan aku. Lili masih ingin bertanya. Tapi Danu sudah menyeretnya. Ia seperti diburu sesuatu. Apapun itu, Lili memilih mengikuti saja. Ia tak membantah. Tapi ia bisa merasakan suasana berbeda. Ada ketegangan yang terjadi dan entah apa itu. Lili tak suka. Makin cepat tahu, lebih baik. Sebodoh-bodohnya Lili, ia bisa merasakan intensitas ketegangan makin tinggi saat ia memasuki ruangan sekretariat perusahaan. Semua orang sudah ada di meja kerja masing-masing. Tampak tegang. Emi bahkan berdiri di depan ruang meeting dengan gelisah. Saat Lili dan Danu keluar, ia langsung mendekati Lili. Li, buruan kamu masuk. Bawa ini ke bapak ya. Beliau udah nunggu kamu dari tadi. Setelah sekian lama bekerja, Lili otomatis tanggap seurgen apa ia harus bergerak. Tapi pastinya ada briefing setidaknya 5 menit dan itu yang ia lakukan saat Emi memberinya dokumen. Lili harus apa? Mbak, ini dokumen kontrak antara Bapak dan Natasha. Kontraknya sudah over tahun kemarin. Dan Bapak hanya nerusin karena kasihan sama Natasha. Tapi berhubung, Bapak akan jelasin sendiri nanti. Yang jelas, kamu harus clear kalau kontrak ini sudah selesai dan harus jelasin itu ke Natasha. Otak Lili yang lemot berusaha mencerna kalimat briefing Emi yang cepat dan singkat. Kontrak, Aji dan Natasha, over? Lili masih ingin bertanya. Tapi Emi sudah mendorongnya masuk. Belum sempat ia bertanya. Pintu ruang kerja Aji sudah dibuka Danu dan Emi lagi-lagi mendorongnya. Mereka tak memikirkan kakinya yang masih dibebat. Membuat gadis itu hampir terjerembab saat masuk. Untungnya hanya dokumennya yang jatuh. Suara gedebuk itu membuat Aji melangkah lebar mendekati Lili dan dalam sekejap sudah berada di depannya. Lili, please hati-hati, sakit? Tanya Aji sambil menunduk memeriksa kaki Lili dengan khawatir. Lili menggeleng dan tersenyum. Hilang semua pertanyaan dalam kepalanya melihat wajah Aji yang jelas-jelas sangat peduli padanya. Ia menunduk dan menggeleng. Aji tersenyum menatapnya. Lalu mengambil dokumen yang jatuh itu. Lalu tangan Aji meraih tangan Lili. Menariknya mendekati tamu yang sudah berdiri melihat semua yang terjadi tadi. Natasha Almira, gadis dengan alis disulam dan bulu mata palsu lentik.
Bibirnya dipoles sempurna dengan lipstik merah keunguan. Wajahnya ditutupi kosmetik begitu sempurna hingga tampak bagai patung pualam yang cantik jelita. Baju merah muda berpotongan Sabrina memperlihatkan bahu mulus. Dengan rok mini dan sepatu boot merah yang memamerkan kaki jenjang artis itu dengan baik. Mendadak Lily tak menyukai warna pink lagi. "Nat, kenalin." Aji membuka suara saat mereka sudah berada di depan Natasha. Petik 2. Ini calon istriku, Truly Amanda. Lily tak tahu apa ini maksudnya, dia harus bersandiwara lagi seperti dulu di depan Theo demi perusahaan atau memang kenyataan. Tapi melihat Natasha, aura permusuhan dan persaingan di antara mereka berdua jelas terpancar. Jadi begitu Aji mengatakan kalimat itu, ia langsung melancarkan balasan. "Jadi ini yang membuat Mas minta Lily datang cepat-cepat ya Mas sayang?" tanya Lily sambil berpaling. Matanya mengerjap pada Aji, menatap mesra. Aji tersenyum lagi dan mengangguk. "Kalian?" Natasha seperti kehilangan kata-kata. "Kalian pacaran?" tanyanya tak percaya. Aji tak menjawab. Begitu tangannya terlepas dari genggaman Lily, ia mengambil dokumen dan memperlihatkan pada Natasha. "Hubungan kita hanya ini, Nat. Tidak lebih tidak kurang. Dan semuanya sudah berakhir sekarang. Kamu sudah cukup terkenal. Dan ada banyak orang yang bisa membantumu selain saya. Tapi kita sudah lama sama-sama. Jie. Sudah hampir 2 tahun. Apa kamu pikir aku robot yang gak ngerasain apa-apa saat kamu peluk?" Natasha bergerak mendekati Aji. "Kita gak pernah pelukan," bantah Aji cepat, sambil buru-buru melihat ke arah Lily. Gadis mungil itu hanya menatap ke arah Natasha, tanpa ekspresi. Iya, baiklah. Aku yang melakukannya. Tapi hatimu terbuat dari batu apa sampai gak rasa apa-apa? Aku di sampingmu. Aku yang dampingi kamu selama ini. Sekarang." Cincin di jemari Natasha berkilauan ke arah Lily. "Gara-gara cewek ini, kamu bisa lupain aku? Gak mungkin itu." "Jie, apanya yang menarik dari dia?" Aji baru ingin membuka mulut. Natasha sudah menyemprotkan amarahnya lagi. Kali ini pada Lily. "Kamu ini cuma sekretarisnya kan? Kerja belum sebulan. Gak mungkin kamu bisa pacaran sama dia kan? Pasti kamu ngikuti perintah aja." "Berapa kamu dibayar untuk bersandiwara begini? Aku bisa bayar kamu lebih banyak," ucap Natasha dengan mata melotot marah. Kali ini Aji benar-benar emosi. Ia tidak suka melihat gadis mungilnya dimarahi dan diteriaki oleh orang seperti Natasha, yang tak bisa mengendalikan diri. Tapi satu tarikan di lengannya membuat pria itu terdiam dan berpaling menatap Lily. Gadis itu tersenyum padanya. Tersenyum dengan sangat tenang. "Mbak, maaf. Saya tidak memperkenalkan diri dengan baik tadi. Mbak yang tenang dulu. Nanti saya jelaskan semuanya," kata Lily, masih sambil tersenyum. Aji tidak tahu apa yang harus dilakukannya dan apa yang akan dilakukan Lily. "Maksudmu apa?" "Saya memang sekretarisnya." Petik 2. "Nah benar kan? Tapi,
Saya dan Mas Aji sudah lama kenal. Hubungan kami sudah lebih dulu ada sebelum Mbak Natasha hadir di hidup Mas Aji. Benar kan, Mas? Lili menoleh pada Aji. Aji mengangguk kecil. Natasha terdiam. Tapi jelas ia masih tak percaya. Lili mengambil ponselnya dan menekan nomor pribadi Aji. Di sebelahnya, Aji mengambil ponselnya yang bergetar. Menatap bingung pada Lili. Lili mengambil ponsel Aji dan menunjukkan pada Natasha. Nama My Love terpampang bersama foto Lili saat telepon terus bergetar. Mbak lihat nama saya apa di ponsel Mas Aji? Tanya Lili. Natasha ternyata tak terlalu peduli. Ia tertawa sinis. Jadi kalian berselingkuh? Bukankah semua orang tahu kalau kamu sudah menikah? Kamu pikir saya gak tahu soal itu? Senyum Lili makin lebar. Ia mematikan ponselnya dan fokusnya berubah ke ponsel Aji. Menekan dengan bebas. Mencari nomornya. Ponsel Lili berbunyi. Lili memperlihatkan apa yang terlihat di ponsel Lili. My hubby, meski tak ada potret Aji. Tak percuma ia dan Aji menyepakati banyak hal selama ini. Mas Aji lah yang meminta saya memalsukan status saya. Mbak, itu karena... Petik 2. Karena saya dan dia ingin hubungan kami menjadi rahasia. Hanya kami saja, sambung Aji. Sudah saatnya ia yang mengambil alih. Natasha terdiam. Ia menatap Lili dan Aji bergantian. Sebelum terduduk di sofa dengan mata sedih. Lili berdiri dan duduk di sebelah Natasha. Meraih tangan Natasha lembut. Saya minta maaf pada Mbak. Karena selama ini sikap Mas Aji sudah membuat Mbak salah paham. Mas Aji ingin membantu karir Mbak Natasha. Hanya itu. Maafkan Mas Aji kalau itu membuat Mbak Natasha salah paham. Maafkan saya juga karena saya gak bisa mencegah cinta saya ke Mas Aji dan juga cinta Mas Aji ke saya. Semua Tuhan yang mengatur. Mbak jangan marah lagi ya. Natasha memandangi Lili. Gadis mungil itu menatapnya dengan yakin. Saya dan Mas Aji akan selalu mendukung Mbak Natasha. Kapanpun Mbak perlu bantuan, kami akan usahakan. Tapi tolong, jangan perburuk image Mbak dan Mas dengan melakukan hal-hal seperti ini. Mbak ini luar biasa cantik dan berbakat. Banyak loh yang suka sama Mbak. Saya juga. Sayang kalau untuk semua ini harus hilang karena urusan yang sepele. Aji berdiri, mengambil kontraknya dan duduk di kursi kerjanya. Ia membiarkan Lili membujuk Natasha yang masih terdiam. Mungkin artis cantik itu mencerna satu demi satu kalimat Lili. Sementara Aji memandangi dari jauh, berusaha memahami apa yang baru saja terjadi. Gadis ini tidak seperti biasanya. Lili sungguh sangat berbeda. Tak ada tingkah kekanak-kanakan yang terlihat. Malah tampak seperti seorang gadis yang anggun. Apa yang sebenarnya terjadi pada Lili?